Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, kami bersyukur pada Engkau, alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan segala kerajaan langit dan bumi serta isinya adalah milik Allah. Ketika kita ucapkan ini semua, kita rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua adalah milik Allah. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Maka jangan sampai kita haus dipuji manusia. Karena pada dasarnya pujian bukan milik manusia, tapi milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti sore hari kita ucapkan amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, kami sampai petang hari ini, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan hidup. Jadi kita syukuri setiap saat. Bukan hanya pagi dan petang, bahkan berdiri duduk berbaring pun kita berzikir. Subhanallah. Salam dan selawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua, parents, ya, kepala sekolah, para teachers. Ya, mudah-mudahan semua Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bercerita sedikit tentang kisah Rasulullah SAW karena waktu kita sedikit ya. Sementara materi amat sangat banyak. Dan yang saya ceritakan ini tolong nanti ceritakan juga di keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Mungkin di sini ada kepala sekolah, ceritakan juga di kelas-kelas. Karena ini kisah Rasulullah SAW. Jadi kisah ini tolong direkam baik-baik dan harus pakai kertas dan pulpen jelasinnya. Ya. Karena ini Rasulullah SAW pun menjelaskannya ketika itu dengan sahabat berjalan, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengambil ranting yang kering, kemudian menggambar di atas pasir. Nah, inilah yang akan saya terangkan gambar ini. Tapi sebelum menggambar ini, nanti ibu-ibu ngobrol dengan anak-anaknya atau teachers di sini dengan studentnya, gitu kan. Tolong adakan dialog dulu. Sehingga apa yang dalam pikiran mereka itu kita tahu. Gitu. Jangan sampai pemahaman sukses kehidupan itu salah gitu. Dan kebanyakan termasuk saya waktu saya masih kecil desorientasi hidup. Karena lingkungannya sudah sangat materialistik, ya, sangat hedonistik. Kenapa? Karena atmosfer yang kita hirup adalah atmosfer yang sangat syarat dengan ideologi kapitalisme. Maka kita kehilangan yang disebut dengan religion understanding by Al-Quran and Hadith design. Kita kehilangan pemahaman agama yang didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Religion understanding kita kebanyakan didesain oleh culture. Ya, kalau culture-nya tepat dengan Al-Quran dan Hadis. Kadang-kala culture-nya tidak. Jadi kerusakan yang kita hirup ini udara yang sangat polusif. Maksudnya pemikiran hati salah, pemikiran salah dalam mendidik salah. Termasuk dalam membangun sekolah-sekolah. Kalau kita masuk ke dalam website sekolah-sekolah, visi dan misinya sudah tidak sesuai dengan Al-Quran Hadis, padahal sekolah labelnya Islam. Sekolah apapun gitu. Kalau Anda tulis visi misi sekolah, keluar sekolah banyak. Termasuk Islamic boarding schools, termasuk pondok pesantren. Visinya pun ada yang salah di situ, ya. Ini yang harus kita bangun pemahaman. Tentu sebetulnya tidak cukup 1 jam 2 jam. Kesalahan ini harus kita kembalikan kepada religion understanding by Al-Quran and Hadith design, ya. Bukan by culture. Ya. Kita mencoba melihat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ini termasuk teachers yang ada di sini, kepala sekolah, gitu. Ceritakan dulu kepada anak-anak. Kasih dulu pertanyaan kepada. Mungkin ibu-ibu di sini nanti ngobrol dengan suami. Satu pertanyaan, apakah yang disebut dengan masa depan? Itu sebuah pertanyaan dulu. Sukses masa depan itu seperti apa? Itu pertanyaan. Seandainya kita punya anak 5, gitu kan, kita tanya. Anak nomor 1, menurut kamu masa depan kamu seperti apa? Tanya. Nomor 2, nomor 3, terus nomor 5, satu-satu. Masa depan kamu gimana?
Oke, taruhlah nomor satu, masa depan kamu gimana? Oh, saya mau menyelesaikan kuliah, saya mengambil ini, sekarang saya udah sana tingkat 3, sedikit lagi selesai, kemudian saya ngambil skripsi, bla bla bla, selesai S1, kemudian saya mengambil S2 nanti, bla bla. Kedua, anak terus tanya semua. Termasuk pasangan hidup kita. Masa depan kamu kira-kira gimana? Gambarkan, gambarkan. Nah, ini harus dilempar juga pertanyaan ini kepada students. Dari guru-guru lempar pertanyaan itu. Kalau perlu jangan hanya pertanyaan secara verbal, kalau perlu pakai kertas. Tolong deskripsikan, tuangkan gambaran tentang masa depan Anda. Jadi tulis mereka. Ya, namanya juga masa depan, gambarin. Setelah itu kertas itu dikumpulkan. Yang kedua, kasih lagi kertas. Sukses menurut Anda itu seperti apa? Gambarin. Ya, jadi ini PR sebetulnya buat ibu-ibu. Belum apa-apa, belum dikasih materi, dikasih PR. Ya, memang karena memang mungkin saya lama di filsafat gitu kan. Saya dikirim oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam pun di filsafat gitu. Jadi kita lihat anak-anak ini obsesinya apa sih sebetulnya gitu. Termasuk diri kita gitu. Jadi nanti kita akan mengetahui barometer kesuksesan itu seperti apa. Setelah mereka jawab semua, nah, kalau emangnya enaknya offline ya, interaktif. Kalau interaktif saya tanya nih ibu nih, 1, 2 ngomong, bebas gitu kan. Karena ini online gitu, apalagi waktunya setengah jam lagi udah selesai nih saya, sampai jam 11 gitu. Belum, ini masih mukadimah. Kan nanti namanya nuntut ilmu itu butuh waktu gitu kan. It's okay lah. Ya. Jadi enaknya offline gitu. Kebetulan saya di ICD Islamic Character Development, jadi tentang eh, paradigma, kerangka berpikir itu harus kita bangun. Gambarkan obsesi dulu, yang menjadi cita-cita besarnya apa dulu. Oke, karena ini menentukan barometer sukses atau tidak sukses. Setelah itu semua, gitu ya, saya akan kasih contoh. Taruh anak 1, 2, 3, 4, 5, taruh 5. Anak 5 kamu gitu kan. Tapi jarang anak-anak sekarang, kita paling ibu-ibu punya anak 3 ya. 5 udah bagus banget, hebat banget gitu. Nah, taruh anak yang kelima, kamu dek gimana dek gitu, karena anak yang kelima, menurut kamu gimana sukses? Aku seperti abang lah gitu kan. Mau kuliah, aku sekarang SD, tamat SD nanti SMP, SMA, kayak abang lah. Nanti abang udah kuliah, atau abang udah kerja, aku mau kayak abang udah kerja dan seterusnya gitu. Apalagi barometernya sukses, duitnya banyak, itu sukses. Orang zaman sekarang sukses tuh orang yang paling kaya, yang paling tenar. Kaya tapi nggak tenar, kalah suksesnya gitu. Ada orang kaya, tenar, titelnya banyak, itu sukses. Ini barometer-barometer yang sangat hedonistik, materialistik, jauh dari Al-Quran dan hadis. Oke. Selesai itu semua, mungkin ibu-ibu nanti tanya suami, masa depan kita gimana gitu. Oh, nanti anak-anak kita udah selesai semuanya, nikah, punya anak, berarti kita punya cucu. Mudah-mudahan mereka sudah punya rumah masing-masing, punya income yang stabil, dan itulah masa depan. Apabila jawab seperti ini, nah ini tolong dicatat ini, guru, lempar pertanyaan, 2 pertanyaan. Pertama masa depan, yang kedua sukses menurut Anda apa? 2 pertanyaan itu. Setelah selesai kita tidak komen. Ceritakan yang saya ceritakan ini, ya. Ceritakan yang saya akan share ya. Ini cerita Nabi nih, bukan cerita dari saya. Saya share doang ya. Subhanallah. Oke. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ranting, kemudian garis, kasih garis. Para sahabat nanya, di pasir ya, dengan ranting. Kelihatan nggak ya ibu-ibu? Ini kelihatan gambarnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Suara saya mudah-mudahan jelas ya. Jelas Ustadz. Oke. Apa ini ya Rasulullah? Hadza al-amal. Inilah harapan. Cita-cita. Al-amal itu pakai alif, bukan pakai ain. Kalau al-amal itu adalah perbuatan. Jadi yang tadi ditanyakan, jawabannya anak pertama, kedua, ketiga, sampai yang kelima tadi, ataupun pasangan hidup kita, ataupun student siapapun, yang mereka bahas bukan masa depan, tapi adalah hopes and dreams. Ya, mereka punya ekspektasi, punya harapan.
punya cita-cita. Itulah yang disebut dengan al-amal. Kemudian Rasulullah SAW menggambar lagi. Apa ini ya Rasulullah? Hadza al-ajal. Jadi manusia itu berjalan menuju sebuah cita-cita. Itu al-ajal. Ini adalah baru satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mudah yang ini gambar ini. Karena nanti ada hadis-hadis yang lain, cerita-cerita yang lain yang agak complicated gambarnya dalam hadis ini. Al-ajal, ini adalah ajal. Jangankan dia menuju sebuah cita-cita, baru lahir pun ada yang meninggal dunia. Belum lahir pun ada yang wafat dalam kandungan. Betul enggak? Ya. Baru SD meninggal dunia, SMP meninggal dunia, SMA meninggal dunia. Ada kawan saya lagi ngobrol-ngobrol dulu sama-sama di Gontor kelas 2. Arifin, saya mau pulang. Kenapa? Saya sakit. Jadi kalau nggak salah orang Gresik. Ya udahlah, mudah-mudahan kita cepat sembuh. Itu udah izin belum? Udah. Besoknya pulang ke rumahnya, bukan pulang ke rumah, ke rahmatullah, wafat. Kelas 2 SMA berarti, 2 SMP. Gua di Gontor berarti gua 2 SMP. Meninggal dunia. Padahal malamnya belajar bareng sama saya, begadang. Allahu Akbar. Boro-boro kuliah, Gontor pun tidak tamat waktu itu. Ya karena wafat. Di sinilah yang disebut dengan masa depan yang B ini. Nanti, oke, karena waktu singkat ya. Jadi ini baru satu gambar. Jadi satu gambar ini kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak maju, enggak mundur, kalau datang ajal, teng, teng, teng. Jadi yang disebut dengan masa depan itu yang mana? Apakah setelah kuliah, kemudian menikah, kemudian punya harta, itu masa depan? Tidak. Bisa saja masa depan kita ya depan ini. Itu disebut dengan kehidupan akhirat. Baik, ini gambar sederhana sekali. Jadi nanti gambarnya mundur ya. Jadi gambar satu gambar. Pakai kertas sama pulpen nih nanti ibu-ibu praktekin di rumah. Ini gambar apa mah gitu. Ini bunda gambar apa bunda gitu kan. Ini garis namanya al-amal. Ini gambar lagi. Ini apa? Al-ajal. Jadi ingat aja huruf T terbalik. Kalau saya lanjutkan ini kajian-kajian ini ada hadis-hadis yang lain agak complicated gambarnya. Tapi cukuplah 2 garis ini. 2 garis ini. Karena kalau kita lihat hadis yang lain mirip. Esensinya sama. Esensinya sama. Jadi kalau kita lihat ada gambar seperti ini. Ini hadis yang berbeda tentang manusia. Ini apa? Ini al-ajal. Ajal manusia di tengah diliputi dengan kematian. Apa ini ya Rasulullah? Gambar di luar garis. Dia cita-citanya itu melampaui batas. Hadza al-amal. Menurut Rasulullah ngasih khatta khututan katsiran, ngasih garis yang begitu banyak. Apa ini ya Rasulullah? Ini peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang disebut dengan peristiwa ajal. Ya Rasulullah, ajal itu kan satu. Itu ajal yang terakhir. Sebetulnya ajal itu yaitu peringatan kematian itu banyak. Karena Allah Maha baik. Ini gambar hadis yang lain ya. Tapi kalau ini complicated, cukuplah dengan gambar yang pertama saja. Kapan-kapan kita akan kupas peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Ini apa ya harus ini peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian dalam lembaran hidup kita yang hampir merenggut nyawa kita. Baik ya. Jadi kita fokus di gambar ini saja. Tolong dihafal dan difoto kalau perlu. Oh gambar yang begini. Dari garis 1 A, garis B 2 ya. Ini sangat mudah sekali dicerna oleh student, anak kita, anak SD pun paham. Sangat mudah. Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi how to teach itu lebih penting daripada subject to teach. Cara mengajarkan itu jauh lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Kita tahu semua anak kecil, dewasa tahu bahwa kematian itu unpredictable, di luar prediksi. Jadi orang yang sukses itu seperti apa juga orang akan memahami seakan-akan dunia serta sisinya ini adalah orang yang sukses adalah orang yang punya kehidupan dunia yang layak. Padahal tidak demikian. Betapa banyak orang yang hartanya berlimpah
tapi sesungguhnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu sangat baik. Jangan dipahami orang yang hanya punya kendaraan motor atau tidak punya kendaraan itu lebih susah hidupnya daripada orang yang punya mobil. Gitu kan. Yang punya mobil Mercy lebih bahagia daripada yang punya mobil Karimun, ya, Asmaul Husna nih. Ya, satu-satunya mobil pakai Asmaul Husna, ya. Subhanallah. Karena realita kehidupan menunjukkan bahwa yang disebut dengan kebahagiaan adalah di sini. Jadi jangan dipahami Islam itu membangun akhirat saja. Jangan. Kesuksesan di dalam Islam itu dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka redaksi Al-Quran lam taukid, nun taukid musyaddadah. Ada lam taukid itu penekanan yang betul-betul. Nun taukid musyaddadah penekanan yang luar biasa. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau bahasa Arab yang di Indonesia kan sungguh-sungguh kami berikan dia kehidupan yang baik, yang nikmat. Maka bahasa yang kita hafal dalam Al-Quran dan hadis, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Dua hasanah. Akhirat hasanah yaitu surga. Kehidupan yang baik, hasanah itu baik. Berarti surga. Berarti dunia hasanah, surga dunia. Surga dunia di mana? Yang tadi dibacakan surah An-Nahl. Man amila salihan min zakrin aw untha. Barang siapa berbuat amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan sama aja. Wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min. Dia penuh keyakinan. Wah, ini yang beratnya di sini. Wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu. Sungguh-sungguh kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah. Ini sukses. Bayangan kita kan sukses adalah materi, gitu. Jabatan, titel yang banyak, apalagi ya yang sifatnya materialistik. Ya. Ini Al-Quran mengatakan pokoknya Anda berbuat amal soleh, nah kita harus kupas amal soleh yang seperti apa. Wa huwa mu'min, penuh dengan keyakinan. Maka sungguh-sungguh ini janji Allah. Falanuhyiyannahu, sungguh-sungguh kami akan berikan kepada kehidupan yang enak, yang baik, yang bahagia. Bicara akhirat, beda lagi. Wala najziyanum, lamu taukid, nunu taukid musyaddadah. Sungguh-sungguh. Tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi paling bahasa Indonesianya kalau mau fair gitu kan. Sungguh-sungguh, mana ada bahasa Indonesia seperti itu. Tapi bahasa Arabnya gitu, wala najziyannahum, lam taukid, nun taukid musyaddadah. Wala najzim ajrahum bi ahsan. Kami akan berikan mereka balasan yang lebih baik bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini redaksinya ada dua redaksi. Ini pada ayat yang 97 sama dengan 96. 96 sama. Wa ma indakum yanfad. Semua yang di sisi Anda yang dipegang oleh manusia hilang lenyap. Wa ma indallahi baq. Tapi yang di sisi Allah adalah kekal. Lihat redaksinya. Yang di sisi kita adalah lenyap semua. Orang sekaya apapun harta akan lenyap. Setenar apapun nanti juga dilupain. Ya kan? Wala najziyannalladzina sabaru. Sungguh-sungguh kami akan berikan balasan kepada orang yang sabar. Ajrahum bi ahsan, dengan yang lebih baik. Makanu ya'malun. Terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada kata-kata yang sama, bi ahsan, kami akan berikan. Itu nanti di akhirat. Tapi di dunianya dia mendapatkan tapi syaratnya ini yang harus kita pahami. Coba bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, hartanya bukan 1 miliar, 2 miliar. Tapi redaksi Al-Quran, wa ma indakum yanfad. Semua yang di sisi Anda akan hilang. Termasuk amal ibadah kita. Amal ibadah kita akan hilang apabila tidak dengan keimanan, iman gitu. Iman itulah yang penting. Apakah Anda beriman karena Allah ataupun karena mencari popularitas ataupun mencari uang saja, bukan karena lillah, bisa saja. Saya ceramah hanya nyari duit saja atau saya ceramah hanya cari popularitas, tergantung niat saya. Kalau niat saya karena Allah,
dan itu akan kekal. Amal jariah saya dapat, dunia dan akhirat saya dapat. Nah ini yang harus dipahami bahwa semua yang kita pegang akan hilang. Inilah yang disebut dengan orang sukses seperti apa? Harus disandarkan kepada Allah. Gini deh. Saya kasih gambaran. Kalau kita mau beli rumah, harganya berapa? 100 juta. Padahal harga rumahnya sebetulnya 2 miliar. Berandai-andai. Murah banget, iya, tapi tanpa sertifikat. Masuk aja. Itu namanya dibohongin. Namanya uang 100 juta cuma satu malam diusir sama tuan rumahnya. Orang tidak punya sertifikat. Jadi sertifikat itu penting. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Legalitasnya ada supaya tidak hilang. Maka itu orang itu mau kenikmatan yang tidak hilang. Coba perhatikan, ini agak dalam bahasa, ini agak susah. Gerakan apapun yang kita kerjakan, itu sebetulnya supaya enak, bahasa saya gitu. Saya duduk begini, habis saya begini, saya gerak-gerak. Ini kan supaya enak, apapun yang kita kerjakan. Anda pakai baju, kayaknya baju yang ini bagus. Pakai apapun yang Anda lakukan, saya mau beli sabun, karena Anda ini sabunnya enak nih, wangi, cocok untuk kulit saya. Apapun yang kita lakukan itu supaya enak sebetulnya. Dan supaya enak itu, bagaimana enaknya itu abadi, tidak hilang. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan hopes and dreams. Semua manusia punya cita-cita supaya hidup enak. Judulnya gitu. Ya sudah, supaya tetap enak, nggak hilang, sandarkan semua perbuatan kita kepada Allah. Ingat, ma'indakum yang apa di sisi Anda lenyap. Kadang-kala orang dipuji, ternyata pada akhir hayatnya dihina orang. Sampai pun seorang raja dipuji-puji, Fir'aun, zamannya Fir'aun, sekarang dihinakan sehina-hinanya. Bahkan menjadi tutur kata yang tidak baik. Fir'aun kamu, wah itu kayak Namrud aja kamu. Padahal dulu dipuji. Zaman saat itu para nabi dihina, dicaci maki sehina-hinanya. Tapi itu semua lenyap. Dulu yang namanya korun, inilah korun, harta begitu menunjukkan show off-nya luar biasa. Sekarang nama korun malah jelek gitu kan, karena ditenggelamkan oleh Allah, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Hilang. Kita wafat pun nama kita pun nggak disebut lagi, jenazah disebut. Jenazahnya mana? Seandainya Arifin Jainuddin meninggal, jenazahnya mana? Ini geser dikit nih. Oh, Arifin masih di rumah sakit? Enggak. Oh, jenazahnya masih di rumah sakit, dia ngomong. Nama kita pun hilang. Terus apa yang kita kejar sebenarnya? Nah, disinilah yang harus kita pahami. Gerak-gerik kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal apabila disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mendapatkan kebahagiaan apabila satu, amal soleh. Kedua, penuh dengan keyakinan. Maka iman dan amal soleh satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang definisi amal soleh ini yang harus kita pahami. Amal soleh itu pemahaman dalam budaya kita dengan by Al-Quran dan hadis desain itu berbeda. Banyak pemahaman-pemahaman yang di masyarakat, pemahaman-pemahaman tentang agama, itu berbeda dengan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, ikhlas tanpa pamrih. Itu salah. Ikhlas itu pasti pamrih, karena sifat pamrih itu kompensasif. Sifatnya mencari harapan reward ataupun mencari balasan. Itu sifat itu tidak mungkin dihilangkan dari diri manusia. Jadi ikhlas adalah pamrihnya tetap ada, tapi hanya ke Allah. Nah itu betul. Perbuatan kita, sedekah kita, perbuatan kebaikan apapun akan hilang, musnah semuanya. Kalau tidak karena Allah. Jadi Allahus Samad, hanya Allah yang tempat bergantung. Hanya Allah yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah kita depend on-nya hanya kepada Allah. Itulah namanya pamrih kepada Allah. Maka ikhlas bukan tanpa pamrih. Ikhlas adalah pamrihnya hanya kepada Allah. Ini baru salah satu yang harus kita review lagi. Redesign paradigma kita tentang pemahaman-pemahaman agama yang ada di masyarakat kita. Kembalikan pada Al-Quran hadis. Nah sekarang saya akan terangkan orang yang sukses yang disebut dengan Fawzan Azima. Fawzan Azima itu orang yang mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Jangan sampai orang sukses itu orang punya harta banyak. Tunggu dulu. Betapa mengerikan orang punya harta banyak, tapi hartanya itu nyarinya capek,
Udah dapat malah membakar dirinya, diazab oleh Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubum wa dhurum wa hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku bima kuntum taknizun. Ini bahaya sekali. Orang sukses, orang punya harta banyak. Tunggu dulu. Orang yang hartanya banyak tapi dia simpan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, itu harta itu akan menjadi api. Kalau emas dan perak itu dipanaskan menjadi meleleh, itu panasnya luar biasa, disetrika nih. Apa yang disetrika? Fatuka biya jibahum nih, jidatnya, di pikirannya, otaknya duit mulu gitu kan. Ini yang disetrika, dibakar gitu. Subhanallah. Wa junubum, ini yang disebut dengan perut. Biasanya orang tuh harta mikirnya perut, maka lambung mereka dipanaskan. Pertama, otak mereka obsesinya adalah duit. Waktu saya masih kecil, cita-cita kamu apa? Jadi dokter, jadi insinyur. Kenapa? Duitnya banyak. Itu salah obsesi. Jadi obsesi orang tuh sukses tuh duitnya banyak. Ini otaknya dulu, maka redaksi al-fatuk wa bihajibahum, ini yang dibakar sini. Ini jidat atau dahinya. Kemudian lambungnya. Orang istilahnya mencari nafkah membanting tulang kan. Tulang punggung. Nah, ini yang disebut zuhurum. Nanti Anda buka surat 9 ayat 35. Ini harta ini yang menyebabkan neraka. Bayangan, nyarinya capek, pagi siang sore begadang, kadang-kala dikejar-kejar target. Masya Allah, dagangan saya belum selesai. Seandainya dia pedagang, dia pengusaha, ini tender ini belum masuk, apapun namanya. Apa kata-kata Allah? Sudah dibakar, kemudian dihinakan oleh Allah. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian simpan buat diri Anda sendiri. Jadi harta sebanyak mungkin kita dapat, tapi untuk berbagi, bukan untuk diri sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasain. Ini akibat apa yang kalian simpan-simpan. Inilah yang kalian simpan-simpan. Wah, astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati pemahaman sukses itu, dia punya harta banyak, tapi itu berat. Kenapa? Berat, dia nggak takut pada Allah. Maka itu orang yang sukses itu ada rasa takut pada Allah. Redaksinya, wa may yuti'illah. Satu, barang siapa taat pada Allah, wa rasulahu, taat pada Rasulnya. Cara beribadah pada Allah, ngikutin Rasul. Wa yakhsyallah. Dia takut pada Allah. Dia bukan takut kepada manusia. Dilihat oleh Allah kanan kiri depan belakang kita, ada Allah memantau kita. Wa yattaqi. Disebut takwa, bertakwa. Yakhsyallah itu takut kepada Allah dan bertakwa. Bertakwa pada faulaika, ini ada satu, takwa, taat pada Allah, taat pada Rasul, dia takut pada Allah dan bertakwa. Apa faulaika humul faizun? Inilah orang yang sukses. Inilah orang yang sukses. Ini surat An-Nur ayat 52, 24, 52. Orang kebanyakan sukses dipahami duitnya banyak gitu. Loh, kalau Anda taat pada Allah dan Rasulnya, Anda harus bayar zakat. Berarti Anda harus kaya. Iya, itulah konsep Islam. Konsep Islam itu bukan berarti dia miskin di dunia kemudian yang penting masuk surga. Bukan begitu. Tapi ini Ustaz lihat nih hadisnya nih. Hadis apa? Ini lihat hadisnya. Orang beriman itu seperti penjara di dunia. Sementara orang kafir itu adalah surganya dunia. Dunia adalah surganya orang kafir. Hadis ini bukan berarti pemahaman yang tadi. Hadis ini maksudnya perbandingan dunia dan akhirat. Banyak orang salah paham. Ya kita miskin aja susah juga gak apa-apa. Ini lihat ada hadisnya. Dunia itulah sijnul mukmin. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Dunia adalah jannatul kafir. Surganya orang kafir. Halo, bukan itu pemahaman. Hadis ini konteksnya perbandingan antara dunia dan akhirat. Oh, tadi redaksi surah An-Nahl, fala nuhyannahu hayatun thayyibah, kami akan berikan kehidupan nikmat dunia dan akhirat, dua. Jadi hadis ini maksudnya apa? Bandingkan dengan akhirat. Sekaya-kayanya orang beriman, tetap dia menjadi miskin dibanding nanti dia di akhirat. Ini jadi penjara, rumahnya luas sekali. Namanya juga orang kaya, gitu. Punya taman. Tapi dia orang yang mukmin, muhsin, saleh, gitu.
Itu rumahnya kecil dibanding nanti rumah di akhirat. Itu maksudnya. Semiskin-miskin orang kafir, dia tinggalnya di kolong jembatan. Dia masih bisa minum. Dia masih bisa menenggakkan 1 tetes, 2 tetes air, sampai 1 gelas. Orang dia bisa hidup. Itu kayak, oh ya, dibanding nanti dia di akhirat, setetes air pun tidak dapat. Sekali meneteskan air, langsung ini rontok semua, ususnya rontok semua. Maka sefakir-fakirnya orang kafir, itulah surganya di dunia. Karena di akhirat lebih susah lagi. Itu maksud hadisnya. Jangan dipahami orang sukses itu adalah di akhirat doang. Tidak. Orang sukses di dalam Al-Quran dan hadis kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah sekarang bagaimana kita memahami amal soleh. Nah harus ditarik pada Al-Quran hadis. Jangan pakai amal soleh ya amal soleh. Sekarang banyak sekali tidak tahu soleh itu bahasa Indonesianya apa. Banyak tidak tahu. Soleh itu hadil qalansuh solihatul ini peci ini sesuai dengan saya. Tidak kebesaran, tidak kekecilan. Kita harus kembalikan pada bahasa Arab. Hadal qamis, ini baju saya, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Pas. Subhanallah. Sesuai. Kalau saya bawa kunci yang banyak, nggak cocok. Ini dia yang cocok. Bahasa Arabnya, hada ma yasluh. Hada ma yasluh. Ini nggak soleh. Hada ma yasluh. Hada saleh. Hada yasluh. Ini sesuai. Subhanallah. Ini sesuai. Maka ketika amal soleh itu sesuai. Sesuai dengan apa? Orang sukses itu beramal soleh sesuai dengan apa? Sekarang saya analogikan sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu datang, kita semua datang ke sebuah rumah gitu. Kalau rumah si Ahmad, Bapak Ahmad, kita datang nih duduk. Rumah ini punya Pak Ahmad. Kemudian kita ngeliat jam. Jam dindingnya kok di situ, harusnya di sini nih, pindahin. Kok kulkasnya di situ, harusnya di sini nih. Anda berani mindahin jam nggak sama kulkas? Nggak berani. Karena Anda tidak punya hak mengatur itu semua. Siapa yang ngatur itu? Tuan rumah. Maka langit dan bumi serta seisinya adalah milik siapa? Milik Allah. Sang pemilik, sang pengatur. Maka dipahami, ditanamkan dalam diri kita dulu, baru anak-anak kita. Dalam diri guru dulu, baru student. Hidup itu menjalani dan memperjuangkan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Itulah amal soleh. Sesuai dengan siapa? Dengan Allah, bukan yarhamukallah. Bukan sesuai dengan kita. Nah, supaya kita ngerti. Loh, kalau sesuai dengan Allah, sesuai dengan Allah, sesuai dengan Allah, terus sesuai dengan kitanya kapan? Lihat gerakan tangan saya, hafalkan gerakan tangan saya, ajarkan ke student. Ajarkan kepada anak kita. Ini kalau guru ke student, kalau anak, lihat tangan saya ya. Ini diri kita. Ini kita. Kita mencintai diri kita. Yes. Ini keluarga kita. Ini keluarga kita. Ini kita. Kita mencintai keluarga kita. Oh iya. Betul. Jelas? Selesai. Di sana ada Allah. Ada Allah. Allah mencintai diri kita. Kita mencintai diri kita. Pertanyaannya, siapa yang lebih cinta kepada diri kita? Allah kah? Atau kita kah? Jawab pertanyaan. Di sana ada Allah mencintai diri kita. Kita mencintai diri. Siapa yang lebih cinta? Jawabannya pasti Allah. Allah maha mencintai. Apalagi kita beriman. Oke. Di sini keluarga kita. Ini ada Allah. Allah mencintai keluarga kita? Iya. Kita mencintai keluarga. Siapa yang lebih dahsyat? Allah atau kita dalam mencintai keluarga? Jawabannya Allah. Ini penting sekali. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan Allah, tapi tidak sesuai dengan diri kita, disitulah kegagalan dan tidak sukses kalau kita ngikutin diri kita. Sukses kalau Anda mengikuti semua keinginan Allah. Oh iya. Disitu disebut amal soleh yang tadi. Man amila salihan, barang siapa beramal soleh. Min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min. Dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman. Yang tadi surah An-Nahl yang tadi dibacakan. Jadi amal soleh itu sesuai dengan Allah. Nah sekarang kalau saya gambarkan gini deh. Nggak usah bicara orang lain, diri kita. Ini makanan begitu banyak. Anda punya duit.
taruhlah masuk restoran sederhana, walaupun di kasirnya tidak sederhana. Anda duduk di meja makan, banyak banget makanannya. Udah, ini sederhana. Ya, ini sederhana. Makanan begini banyak, sederhana, banyak banget ya. Apalagi pas bayar mahal gitu. Makan. Anda bisa makan semuanya. Oh, punya duit. Anda makan semua. Sesuai dengan keinginan Anda. Ini lagi, ini. Allah ingatkan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih. Antara keinginan Allah dan diri kita. Coba lihat. Siapa yang lebih cinta terhadap diri kita? Allah bicara, ingatkan kita dalam surah Al-A'raf, kulu, makan, washrabu, minum, wala tusrifu. Jangan berlebih. Walah, duit saya. Kemudian ditegur sama teman kita, jangan banyak-banyak, nggak usah intervensi. Duit saya, terserah saya. Nah, ini namanya mengikuti diri kita. Anda tidak sukses dalam kehidupan. Kenapa? Pertama, Anda melanggar aturan Allah. Dan, nah ini tolong dihafal dua kata ini. Kalau bahasa Arabnya, al-amru yaqtadil maslah, wa nahyu yaqtadil mafsadah. Ini pakai logika ini. Semua perintah Allah, pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Pasti di dalamnya ada keuntungan. Pasti di dalamnya ada kebahagiaan diri kita. Kemaslahatan diri kita. Dan semua larangan Allah, pasti di dalamnya ada bahaya. Pasti di dalamnya adalah kesengsaraan. Pasti di dalamnya adalah kemelaratan, kesusahan. Pasti. Bahaya itu pasti. Hafalkan itu dan tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Jadi ikutin perintah Allah, pasti di dalamnya ada kebahagiaan diri kita. Kita mau makan, nggak boleh lah. Kata Allah nggak boleh, udah tahan. Itu orang sukses. Pertama dapat kebahagiaan. Dunia yang dapat bahagia, Anda sukses karena Anda punya harta banyak tapi sakit-sakitan juga tidak sukses. Allah sudah ngajarkan berpuasa sebanyak mungkin Senin Kemis, ayam lebet gitu. Aduh, males ah. Oh, nggak apa-apa, namanya juga opsional, sunnah. Tapi kalau ikuti Allah, Masya Allah. Sedekah, sayang duitnya. Oke, Anda pelit, boleh bersedekah. Tapi Anda tidak akan sukses. Kenapa? Hidup Anda akan susah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini dalam hadis, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Tebarkan rahmat di muka bumi, maka yang di langit akan menebarkan rahmat. Ma la yarhamin nas la yarhamullah azza wa jalla. Yang tidak menebarkan rahmat, maka Allah tidak akan memberikan rahmat. Banyak sekali, wallahu fi auni abdi ma daman abdu fi auni akhi. Allah tidak akan menolong seorang hamba. Allah selalu menolong seorang hamba. Allah selalu menolong hamba selama hambanya itu menolong orang lain. Sukses nggak kalau kita ditolong Allah terus? Sukses. Jadi ikutin semua keinginan Allah. Intinya ikutin semua keinginan Allah. Subhanallah. Allah ingin kita gitu kan bersih hati dan pikiran kita. Jadi bersihkan. Jangan dengerin ghibah, jangan dengerin isu. Ini kuping dijaga. Ada orang ghibah, oh ya kan gitu. Anda akan pikiran terkotor, hati kotor. Hidup jadi gimana mau harta banyak tapi hati tersakiti gitu. Anda makan makanan enak semua. Di hotel bintang 5, tapi hati Anda gundah. Enak makan? Nggak enak. Tidur pun nggak enak. Nggak bisa tidur. Mules-mules, mencret-mencret kali. Yang disinilah kita harus pahami. Nggak boleh. Ya alladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwa pada Allah, ikutin aturan Allah. Berkata yang benar, yang lurus. Yuslih lakum. Ini artinya yuslih lakum. Allah akan memperbaiki a'malakum. Diluruskan perbuatan Anda. Kenapa? Bertakwa pada Allah. Takwa Allah tuh dalam arti yang luas. Beramal soleh tadi sesuai dengan Allah. Apa? Allah akan memperbaiki urusan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang taat pada Allah, pada Rasul, dia akan sukses. Benar-benar sukses. Subhanallah. Tadi surah An-Nur, sekarang surah Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 70, ayat 71. Anda lihat, fawzan azim. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tuh ragu. Dan tanamkan dalam hati anak-anak kita. Kita ini perjalanan menuju kepada ajal. Ajal tuh kapan saja bisa datang. Kemarin, pagi-pagi, tadi malam saya nggak megang HP. Dari kemarin saya udah saya istirahat karena kurang sehat. Tadi pagi baru saya buka HP, astagfirullahaladzim. Ada truk nabrak, betapa banyak orang yang mati, 20 orang. Videonya viral. Itu yang disebut dengan ajal, yang garis B tadi.
Itulah masa depan. Lihat redaksinya. Tolong Bapak-bapak Ibu catat ini. Surat Al-Ankabut surat 29 dihafal kalau perlu. Ayat 64 dihafal nih. Hampir mirip yang tadi. Diingatkan, wahai anakku hafalkan ayat ini. Supaya ngerti banget, ngerti-ngertinya. Wa ma hadhil hayatid dunya, kehidupan dunia ini illa lahum wa la'ib. Permainan doang. Dan sesuatu yang kadang-kala kita lupa. Lahun itu sebetulnya. Sendaguro terjemahannya sebetulnya bukan sendaguro. Lahun itu sesuatu yang kita jadi lupa. Ya nama orang ketawa-tawa jadi lupa. Wala'ib, perbuat permainan. Terus ditekankan di sini. Ditekankan pada ayat ini. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan itu hidup itu. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka mikir, ngerti, punya ilmu, dia ngerti. Itulah masa depan yang disebut dengan ajal. Jadi kehidupan dunia ini cuma sebentar. Kehidupan nanti di akhir itu yang sesungguhnya. Tapi kan orang nggak mau berpikir ke sana. Jadi dunia kita dapat sukses, akhirat harus sukses. Karena itu kehidupan yang abadi. Yang kita hafal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kehidupan akhirat, dunia Anda lebih prioritaskan, lebih diutamakan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Ngapain? Dunia ini cuma sebentar, Bapak-Bapak. Sebentar dan ujian juga sebentar. Hasil ujiannya abadi. Jadi sukses, kita harus sabar. Maka itu redaksi tadi surah Nahl yang kita sudah jelaskan tadi. Bersabar dalam apa? Beramal soleh. Udah yang penting sesuai dengan Allah. Orang menghina kita, mencaci maki kita. Ini tentu tidak cukup waktunya, ini udah lewat jam 11 ya. Saya rasa ini harus kita tanamkan dulu dengan cara-cara yang tadi gerakan tangan saya terus garis Rasulullah SAW. Sukses seperti apa gitu. Sekarang kita lihat orang sukses kebanyakan orang yang punya harta banyak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bahkan orang sakit-sakitan, nggak berkah hidupnya. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda hidup di zaman Nabi Ayub, Anda akan menghina Nabi Ayub. Kenapa? Hidupnya nggak berkah, sakit-sakitan. Dihina orang, dicaci maki orang. Hidupnya kagak berkah, nggak sukses. Kalau Anda hidup di zaman Nabi Yunus, dia terusir. Kalau Anda hidup di zaman Nabi Ibrahim, Anda pro Namrud. Kenapa? Nabi Ibrahim dihina, dicaci maki, bahkan dibakar. Semua orang lihat. Subhanallah. Ini harus kita buka nih pikiran kita. Siapa orang yang sukses? Redaksi Al-Quran sudah hafal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah, yang paling bertakwa. Tapi bertakwa ini harus kita kupas lebih dalam. Oh, takwa ini maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini udah offside. Udah lewatin garis ini ya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas lagi bagaimana kita how to teach anak-anak kita, itu lebih penting. Ini kan materinya, ini yang disebut dengan subject to teach. Tapi how to teach-nya tadi dengan Rasulullah SAW sudah kasih gambar dengan gerakan tangan kita tadi, tolong dijelaskan kepada anak-anak kita. Sukses itu seperti apa? Ya, sukses kita praktekin dan harus praktekin. Anda naik mobil bersama anak-anak coba dipraktekin. Oh ya, praktek. Coba kamu hari ini selama seminggu nolong orang terus. Sedekah, nolong. Lihat buahnya. Allah akan nolong, itu janji Allah. Dan seterusnya. Itu namanya amal soleh. Maka amal soleh harus dibuka. Apalagi surat Al-Imran 114 itu harus dikupas. Kalau Anda mau mengetahui siapa amal soleh, ya itu harus dikupas. Dan orang soleh itu nanti wafat, meninggal dunia nih. Meninggal, udah nggak bisa ngapa-ngapain di dalam tanah, dikubur udah terbelenggu dengan kain kafan, dia tetap mendapatkan pahalanya. Orang-orang yang sholat, orang-orang kalau dia memahami surat Al-Imran 114, apakah orang yang soleh itu? Nah, kita kan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Udah besar, mudah-mudahan punya jodoh yang soleh. Mudah-mudahan punya anak yang soleh lagi, cucu berarti. Soleh itu seperti apa? Saya hanya ngasih pesan, kupaslah surat Al-Imran 114. Ya, supaya kita by Al-Quran design. Bukan katanya. Ya.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan kekhilafan, silakan Anda bertanya. Nanti kalau nggak cukup waktunya, japri saya 0811 940 969. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas paparan materi yang cukup jelas. Maaf suara saya putus-putus? Enggak. Enggak ya Ustadz ya. Oke. Jadi bisa saya gambarkan sekali lagi Ustadz, kita ada PR ya Ustadz ya untuk anak-anak dan pasangan hidup kita. Ada PR pertanyaan nih Ibu-Ibu, apakah yang dimaksud dengan masa depan Anda, sukses masa depan kita itu seperti apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sukses menurut Allah yaitu kita ikuti aturan Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memperbaiki semua urusan kita. Yang paling mulia di sisi Allah yaitu ialah yang paling bertakwa. Baik, ada beberapa, mungkin ada pertanyaan, kita masih ada waktu, ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi. Mohon izin Ustadz, boleh kita buka pertanyaan untuk sesi pertama ini, kita buka 3 pertanyaan. Silakan Ibu-Ibu boleh raise hand atau di kolom chat sudah ada pertanyaankah? Sebentar saya bacakan. Itu ada yang raise hand Pak Indra S. Said. Ada yang mau bertanya? Itu ada yang sudah Atau ada yang sudah raise, ada yang sudah raise hand tuh Pak Indra. Mbak, silakan Mbak Indra. Mbak Indra atau Pak Indra? Pak Indra, maaf Pak. Silakan Pak. Silakan Terima kasih Ibu MC. Mohon maaf saya belum berani pakai jilbab, jadi saya masih. Masya Allah. Terima kasih Pak. Ada hadir Bapak juga di sini. Jadi ini saya boleh ikutan sharing ya. Saya Indra Said, saya ayahanda dari Anjani dari SMP Labsren, Lab School Cirende. Tapi kakaknya Anjani sama kakaknya beda 10 tahun, jadi kakaknya itu lulusan Lab Sky terus terang tahun 2016 dan baru tahun 2020 kemarin alhamdulillah selesai kuliahnya dari ITB. Jadi saya udah cukup lama bergabung dengan keluarga besar Lab School. Jadi Bapak ya Lab School, nah itu yang paling penting. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya cuma mau ini aja gitu ya. Jadi tadi memang benar ya. Kita itu kan memang ini saya paling sering nih kan boleh kita sharing boleh ya Ustadz ya? Boleh silakan. Oke. Jadi saya buka-buka catatan saya begitu saya dengerin Ustadz dari tadi. Jadi memang di salah satu catatan saya itu ya ada satu kajian waktu itu ada orang yang bertanya Ustadz atau gini, menjawab pertanyaan who are you itu kita sibuk dengan predikat kita sibuk dengan jabatan kita. Oh, saya seorang guru. Oh, saya seorang ustadz. Oh, saya seorang saya ibu rumah tangga yang baik dan sebagainya. Oh, saya seorang profesor dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kan seyogianya kita harusnya menjawab saya ini hamba Allah gitu. Karena mau profesor mau apa tuh tadi Ustadz juga mengatakan itu di akhirat nanti tuh nggak ada tuh dokter SH nggak ada tuh. Jadi saya ini hamba Allah gitu ya. Nah itu dia kemudian dalam catatan itu ada beberapa itu apa itu beberapa katakanlah nggak bisa dibilang syarat tapi konsekuensinya ya bahwa di Al-Furqan 25 ayat 63 gitu ya bahwa kita harus berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kemudian Al-Hadid ayat 23 jangan terlalu bersedih apabila ada yang luput dan jangan terlalu gembira. Tadi juga Ustadz ini jangan berlebihan. Tadi Ustadz juga menyebutkan. Tapi yang saya maksud di sini kenapa saya mau sharing Ustadz, rasanya itu juga bisa kita tanamkan di diri kita sebelum kita juga mulai menularkan ke putra-putri kita bahwa kita harus mampu menjawab who are you? Gitu ya, bahwa gue ini hamba Allah, titik.
Ya, terus kemudian saya juga sekali lagi berbagi Ustaz ya, beberapa kali juga saya sharing. Kita sendiri kadang-kadang ada satu pelajaran dari kita kecil yang iya karena budua iya karena stain pada surat Al-Fatihah itu kan hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami meminta gitu ya. Nah, dari beberapa pengajian gitu sering saya diskusikan dan banyak yang setuju. Sebenarnya yang paling benar kan hanya kepadaMu kami mengabdi. Karena kalau menyembah itu ya berhenti, saya udah selesai sembahyang gitu. Seperti berhenti di situ gitu. Tapi kalau kita mengabdi, kita memang 24 jam mengabdi. Ya, jadi iya karena budunya itu sebenarnya harusnya itu mengabdi gitu Ustaz ya. Itu juga pemahaman-pemahaman yang mungkin pertama kita tularkan ke diri kita dulu gitu ya. Seperti tadi who are you gitu. Wah, gue memang bukan siapa-siapa gitu ya. Kemudian ya itu tadi bahwa iya karena budua iya karena stain itu kita mengabdi. Ya, kita mau tidur kita berdoa, kita mau makan kita berdoa, kita bangun tidur alhamdulillah kita berdoa. Semua 24 jam itu kalau perlu kita berdoanya 25 jam, kira-kira gitu Ustaz. Itu mungkin saya minta sedikit mungkin ada pencerahan baru dari situ Ustaz ya. Tapi ini saya lagi mencoba buka catatan saya yang kelihatannya sinkron sekali dengan apa yang Ustaz sampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah. Bagus. Saya rasa tidak perlu dikomentari ya, karena itu kan bukan pertanyaan, bukan jawab, tidak butuh jawaban. Memang demikian, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup kami, wa mamati, itu memang semua karena Allah. Jadi tujuan hidup betul-betul iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi gitu. Abdun itu adalah bahasa Arab yang sudah di Indonesia kan menjadi abdi, na'budu, mengabdi. Kalau menyembah beda lagi nanti pemahamannya, itu betul banget. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Indra. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, saya bacakan ada pertanyaan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, ini dari Mbak Gini. Anak saya pernah bertanya, jika hidup di surga itu kekal, apakah kita akan merasakan bosan? Jazakallah khair Ustadz. Sama sekali tidak bosan. Karena kehidupan di dunia aja kagak bosan kasarnya gitu. Kehidupan akhirat jauh lebih tidak bosan. Karena apa? Kenikmatan yang luar biasa kalau di dalam surga. Kenikmatannya tidak bisa kebayang. Sangat amat nikmat sekali. Nah, maka itu nanti di jawaban itu, anak ini umur berapa sih? Gitu kan. Umur berapa? Gitu. Kalau umurnya sudah dewasa gampang ngomong. Biasanya kalau anak umur-umur masih SD, kalau sempat SD gitu, gitu kan. Nah, itu pakai bahasa anak SD gitu kan. Kita lihat, kamu bosen nggak jalan ke taman safari? Itu pun binatangnya sedikit. Gimana kalau binatang bermacam-macam? Kamu pernah nggak jalan, ini cewek apa cowok, sana cewek, ke taman bunga Nusantara, banyak bunga. Bagaimana kalau itu banyak dan bermacam-macam, nggak ada bosennya. Kamu, karena kenikmatan itu dengan variatif tidak akan bosan kenikmatan itu. Bayangkan kalau semuanya kenikmatan. Bayangkan kalau Anda bisa berjalan di atas air. Di bawahnya sungai-sungai yang sangat luar biasa. Lihatlah surat Muhammad. Ya. Kita lihat, Masya Allah, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu. Tidak ada bosan-bosannya karena kenikmatan demi kenikmatan yang sangat variatif. Alam semesta serta seisinya begitu berwarna-warni. Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang di akhirat yang jauh lebih nikmat daripada dunia, sangat variatif, berwarna-warni dalam bentuk apapun. Nah, ini bahasa orang dewasa kalau begini, ya kan? Maka itu berbicara sesuai dengan umur anak, gitu kan. Kalau anaknya umurnya dewasa, apalagi di SMP SMA, sangat mudah sekali mencernanya. Karena logical thinking itu semakin matang, semakin bertambah umur. Semakin umurnya kecil, semakin logical thinking-nya belum matang dan dia emosinya lebih tinggi. Kira-kira gitulah. Allah alam. Baik, Ustaz, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada nih, Ustaz. Saya bacakan. Kalau saat ini kita sedang diberikan ujian kesulitan ekonomi atau ujian sakit,
apakah itu karena Allah tidak sayang dengan kita? Atau apakah ada dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya? Atau malah sebaliknya, apakah karena Allah sedang menguji ketakwaan kita? Atau sedang membersihkan harta kita dari hasil yang didapat dari yang tidak baik sebelumnya? Silakan Ustaz. Semuanya jawabannya benar, pakai dalil semua. Saya pakai dalil semuanya. Semua itu tidak boleh hanya saat, oh tidak ini ujian ketakwaan karena cinta Allah. Oh tidak ini karena dosa, enggak boleh. Jadi semua itu harus masuk satu paket. Semua pakai dalil. Oke, saya pakai dalil satu-satu. Yang kita hafal dulu dalilnya. Nggak mungkin nggak hafal nih, ibu-ibu pasti hafal nih. Pakai dalil nih, jangan nggak pakai dalil, nanti ngomong nggak pakai dalil lagi. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Orang itu mendapatkan kemudahan, kebaikan, semua yang baik-baik ya, buah dari kebaikan yang dia lakukan. Dan orang itu mendapatkan kesengsaraan, siksaan, apapun namanya, akibat dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan itu sendiri. Oke, yang lain, in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, sungguhnya Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau Anda berbuat buruk, sungguhnya Anda telah berbuat buruk buat Anda sendiri. Itu balik lagi. Ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Bayanglah dalil gitu. If'al ma syi'ta fa'lam fa innaka mujzun bihi. Berbuatlah terserah Anda, tapi ingat engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Ini kalau bicara dalil ini banyak banget ya. Yang intinya kesengsaraan kita itu karena dosa kita. Kesengsaraan kita karena kesalahan-kesalahan kita. Saya sulit sekali rezekinya karena Anda pelit. Rata-rata kesulitan kita itu karena kita pelit, rata-rata. Saya nggak pelit Pak Ustadz, tapi kok susah. Coba diagnosa hubungan kita dengan mertua kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau hubungan Anda dengan orang tua jelek, sampai kapanpun, mau sehebat apapun Anda punya harta sebanyak apapun, hidup Anda pasti susah, pasti susah. Nah ini harus ditanamkan ke anak-anak kita ini. Anda tidak akan sukses kalau Anda nyakitin orang tua. Ingat itu, pegang. Ini harus pakai dalil. Dalil harus banyak. Dilihat, dibuka awasan. Ini saya kasih kunci ini. Saya kasih kunci. Nanti ibu-ibu ajarkan anak-anak Anda. Kalau bahasa komputer, klik kata-kata orang tua dalam Al-Quran. Itu gandengannya dengan siapa? Dengan Allah. Anda nyakitin orang tua, Allah murka. Hadisnya begitu juga. Ini nggak mungkin saya terangin semua ya. Nanti kapan-kapan tentang birrul walidain. Wah, ini materi ini harus dapat, kemudian harus kita install ke anak-anak kita. Kalau perlu tadi kan ada buat tadabbur alam buat orang tua. Ini buat anak-anak gimana bisa berwalidain. Keluar dari pesantren kilat ini berbakti benar-benar. Ini harus dikupas. Pakai apa? Desainnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang nyakitin orang tua, susah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ini. Tahu dari mana? Hadis. Dia akan disiksa di dunia dan di akhirat itu hadis. Jadi kesulitan apapun, apapun. Jadi ada mungkin karena dia pelit, karena dia nyakitin orang tua, ataupun dia punya kezoliman kepada orang lain. Kan kita zolimin orang lain, orang yang dizolimin dia doa aja, habis kita. Redaksinya dari hadis, ada hadis. Ittaqu da'atal madlum fa inna laysa bainahu wa bainahu hijab. Ini pakai dalil semua. Hati-hati ente, didoain orang nyakitin ente itu jangan, orang yang ente sakitin terus dia doa, aduh. Ini redaksi hadis yang lain nih. Ini kan pernah yang diceritakan sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar kurang apa takwanya, kurang apa solehnya. Gara-gara dia ngezolimin seorang yang gak sengaja nyelengkat, kalau Betawi bilang. Ini nyelengkat tau ngerti? Nyelengkat. Betawi banget nih kita ini keluar Betawinya. Yang gak sengaja keselengkat kakinya dia selonjoran sam gitu kan. Dia orang miskin. Abu Bakar tajir melintir, soleh, kurang apa? Ini ahlu sufa. Ahlu sufa tuh orang miskin lah gitu. Datang ke Nabi ente punya tahu.
Yang ngasih tahu siapa? Allah. Karena iya tadi Ani marahin. Dia balik. Kalau dia doain ente habis ente. Akan dikabul. Langsung dicari. Maaf, aduh, maaf. Udah Abu Bakar, Ani udah maaf. Tolong maafin, bayangin. Kita nggak sengaja. Ini kagak sengaja. Subhanallah. Ini level siapa? Levelnya Abu Bakar, ahli surga, penghuni surga. Ada nggak Ustaz level Nabi? Ada level Nabi. Gara-gara dia salah. Gerutu gitu. Wih, kalau ini cerita kisah Nabi. Banyak banget ini ceritanya gitu. Nabi-nabi itu ditegur oleh Allah. Sekarang gini deh, ibu-ibu, kita kan punya anak. Anak kita umur 3 tahun nyolok-nyolok apa nyolok-nyolokin stop kontak. Karena kita takut dikenyetrum, betul nggak? Kita tegur karena cinta. Nah, nanti bahasanya yang lain adalah teguran kesusahan karena cinta. Bab lain, bab kedua. Kok kenapa bab ini belum dibahas? Kalau aneh bahas kesengsaraan itu karena cinta Allah, kegeeran. GR. Kenapa itu susah? Ya namanya juga orang kekasih Allah. GR banget. Belum, taunya karena dosa dia. Ini Betawi semua ini kayak saya keluar nih bahasanya nih, kan gitu. Maka itu atu-atu kita kupas. Oh, karena dosa. Subhanallah. Nah, ketika kita ini karena dosa, jangan nyalahin orang lain. Misalnya aneh yang dengar di suami nih. Dosa siapa ini? Dosa bininya nih, dosa anaknya nih. Aduh. Itu namanya fixed mindset. Habit of mind orang yang nyalain orang lain itu namanya fixed mindset. Ada habit of mind, ada kebiasaan. Faktor eksternal terus yang disalahin. Jadi orang yang growth mindset, pikirannya tumbuh kembang, dia selalu, ini karena saya salah nih. Saya salah apa ya Allah? Kok rezeki saya susah, ini saya susah, ini saya salah apa ya Allah? Itu namanya growth mindset. Diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini juga pakai dalil. Yang saya kasih dalilnya. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Saya hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz aneh yang salah. Gitu kan. Nabi Yunus. Kenapa ninggalin kaumnya? Ditelan ikan paus. Ada 3 gelapan. Gelapan malam. Gelapnya dalamnya laut. Gelapnya dalamnya perut ikan. Ini bab 1, langsung kelamaan nanti. Bab kedua udah setengah 12 nih. Bab kedua, karena cinta Allah. Pakai dalil. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aynas ahabun, asyaddu balaan. Aynas asyaddu balaan, ya Rasulullah. Manusia yang mana nih, ya Rasulullah? Yang paling berat ujian dan cobaannya. Rasulullah menjawab, al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Itu para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang semisalnya. Dan orang-orang yang semisalnya. Maka ujian kadang-kala karena kecintaan Allah. Hadis yang lain. Inna min a'zamil jaza min a'zamil bala. Law ahballahu qaman ibtalahum fa in radiya faluh ridha wa in sakhata faluh sakht. Sesungguhnya pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Dari ujian-ujian itu dia mendapatkan pahala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hambanya dikasih ujian. Ini harus kita kupas, jangan salah paham. Ya udah saya biasa-biasa aja lah, nggak usah jadi orang soleh daripada ini salah paham lah. Dan tidak mungkin saya terangkan 1 jam aja kurang saya menerangkan hadis-hadis ini. Ini pakai dalil. Anda lihat manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Yang barusan kita peringatkan yaitu Idul Adha. Mana ada orang tidak mencintai anak. Anda kawin langsung punya anak. Ini sudah berpuluh tahun gak punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah punya anak disembelih. Itu gimana? Kemarin anak saya aja nangis-nangis. Ya Allah, gimana cara anak saya masuk rumah sakit? Pusing kan kita. Pas UGD. Gimana anak ini disembelih, ujian yang luar biasa. Ini Nabi dan Rasul. Ada yang diuji seperti tidak ada. Tapi lihat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am. Kata-kata an'am itu siapa sih yang kau berikan nikmat? Nabi dan Rasul. Dan mereka punya kenikmatan hidup. Itu yang falanuhyannahum hayatan thayyibah, kami kasih berikan mereka hidup yang nikmat.
Jadi jawabannya tadi apa Ustaz? Ya itu tadi jawabannya. Tergantung how to solve the problem, itu yang terpenting. Kalau Anda punya masalah rezeki, saya hanya kasih angka doang. 65, 7. Yang biasanya orang kan ayat dinar may yattaqillah yaj'al makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu banyak banget ya. Yang barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka diberikan rezeki di luar dugaan, dia dikasih jalan keluar dan dikasih rezeki yang di luar dugaan. Yang disebut dengan ayat 1000 dinar gitu kan. Anda klik aja tuh. Tapi yang ini yang unik, yaitu Anda disuruh berinfak. Surat Talak. Wa min qudira 'alaihi rizquh. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfik, berinfaklah mimma atahullah. Tapi terjemahannya banyak salah. Di internet salah, di Departemen Agama salah, di buku-buku salah. Kenapa terjemahannya? Terjemahannya barang siapa yang disempitkan rezekinya, berinfaklah dari harta. Harta, nggak ada harta redaksi Al-Qur'annya. Dari apa yang Allah berikan kepadanya. Anda berinfak dengan hati, pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Nah gitu. Maka dimudahkan oleh Allah. Maka beramal soleh, maka mendapatkan kehidupan yang nikmat. Jadi kuncinya itu amal soleh. Amal soleh gimana? Buka surat 3 ayat 114. 114. Subhanallah. Mohon maaf nih, jadi saya saking semangatnya saya gitu kan. Jadi udah lewat waktunya. Saya semangat judul mau numpahin, mau nge-share banyak. Yuk kita ngobrol tentang ayat dari ayat ke ayat. Mohon maaf Ibu. Silakan Ibu Tika ya. Terima kasih Pak, menarik sekali. Ada raise hand lagi dari Pak Indra. Silakan Pak Indra, waktu mungkin kita bisa. Ya, terima kasih. Ya. Ustadz, sekali lagi saya senang buka catatan dan saya memang itu saya kalau boleh izin saya sharing tuh untuk menanggapi sedikit juga menambahkan, saya izin share aja. Memang itu sebenarnya juga disebutkan ya. Jadi di surat Al-Fajr itu ayat mulai dari 14 saja deh kita membacanya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Kemudian di sini, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Nah di ayat 16 yang tertariknya kita nih, sementara itu apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, ini manusia nih ya, berkatalah manusia itu, Tuhanku telah menghinaku gitu. Saya ini Al-Fajr ya, Al-Fajr ayat 14, 15, 16. Tapi di sini yang juga saya mau sampaikan gitu Ustaz, saya juga dalam catatan saya, memang yang harus kita jaga tuh persepsi kita kepada Allah itu memang harus positif ya. Karena saya lihat catatan saya lagi sekali. Alhamdulillah anak saya diterima kerja nih di PT Anu yang perusahaan besar gitu. Pertanyaannya juga gitu, kalau sampai dia nggak diterima, berani nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Percaya nggak bahwa itu yang terbaik buat anak kita? Jadi kalau misalnya anak kita, wah ternyata nggak diterima di lab school Kebayoran nih, ya gitu ya. Berani nggak kita? Alhamdulillah ya Allah, ya udah ini memang ketentuanmu ya Allah. Itu yang sering juga terjadi gitu. Jadi balik lagi memang tadi Ustadz berkali-kali mengatakan memang gitu ya. Sandaran kita udahlah Allah gitu ya. Itu aja Ustadz, mungkin saya mau ikutan. Terima kasih MC, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Indra. Masya Allah. Terima kasih sharingnya. Ada satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Setelah itu kita tutup dengan doa. Dari Ibu Nining, Ustadz, jika anak kita di mindset-nya sudah tercipta, misal jadi dokter hebat, jadi kaya, itulah sukses. Bagaimana merubah mindset tersebut? Minta tipsnya Ustadz. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Gampang, Bu. Anak itu ketika nggak ada nafsu makan, dikasih makan enak, nggak enak. Jadi jiwa itu sangat penting sekali. Lagi marah, disuruh makan, nggak makan. Lagi sedih, disuruh makan, nggak enak juga. Jadi kebahagiaan itu di dalam jiwa kita. Di setelah surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini bagi orang dewasa bisa bicara seperti ini. Jadi kebahagiaan itu di dalam jiwa kita. Di dalam hati kita. Hatinya gundah, harta berlimpah, tetap aja kagak enak. Bahkan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena sia-sia ma'indakum yanfad. Karena dia jadi seorang dokter tapi niatnya nyari uang doang, niatnya cari popularitas doang, niatnya supaya dibilang pinter doang, ya lenyap.
Surah An-Nahl tadi. Maka itu saya kemarin ditanya oleh Ibu siapa? Ibu Dea ya. Surat apa pakai surah An-Nahl bicara sukses atau tidak sukses? Karena suksesan di mata dunia itu yanfat, lenyap. Dulu seorang raja. Anak-anak zaman sekarang nggak usah nunjuk raja. Anak milenial, tahu nggak Pak Soeharto itu siapa? Kagak tahu. Nggak usah raja-raja yang 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 zaman dahulu. Nggak kenal. Coba apalagi yang zamannya zaman Nabi. Ya, gitu. Tahu nggak kamu siapa tuh Fir'aun? Banyak nggak tahu juga. Ibu-ibu juga kalau saya tanya, Fir'aun yang ngadepin Musa itu siapa? Nggak tahu juga kan namanya. Gitu. Namanya nggak tahu. Zaman dulu disembah-sembah. Jadi hilang semua gitu. Hilang semua. Ibu-ibu, tolong dicatat ya. Tolong ibu-ibu catat nih. Beli buku. Judulnya Mereka yang Kembali. Ya, cari itu buku saya ketemu. Kalau udah dapat, di fotokopi bagiin dah. Gitu. Kenapa? Karena itu udah buku langka. Itu buku cerita bagus banget. At-Taibun. Saya waktu kembali ke Indonesia, saya kebetulan lama di luar gitu. Balik ke Indonesia, ini bahasa Indonesia sudah ada ini. Habis itu buku itu nggak pernah dicetak ulang. Susah. Tolong ya, dicatat. Ibnu Qudamah penulisnya itu. Ulama besar. Ya. Please, beli buku itu. Kalau nggak ada, aku udah dapat. Emang langka buku itu. Udahlah, bismillah lah. Niat kita nggak jual belikan. Fotokopi nggak ada niat jual beli. Baca. Itu untuk anak-anak. Enak kalau ibarat kerupuk tuh ngunyahnya enak. Karena orang dewasa, anak-anak enak bacanya. Karena emang isinya apa Ustaz? Itu kisah-kisah. Kalau saya mau cerita itu Masya Allah. Ada seorang raja yang dahsyat sekali sombongnya dan harta yang berlimpah. Ditegur tentang kematian, kesuksesan itu bukan di harta. Dia berburu nggak dapat. Ini kan cerita. Ini bukan kisah mitos yang cerita yang dongeng, enggak, ini kisah-kisah nyata. Ada ibunya, mereka yang kembali gitu. Nanti cerita tuh, raja ini tahun sekian ada tuh. Kemudian dia ketika berburu dia kehilangan buruan, biasa dia sombong dan buru-buruannya, dan nggak ada buruan, akhirnya dipecah-pecah. Akhirnya dia nyasar, ketemu orang yang sedang mengumpulkan tulang belulang, gitu kan? Siapa kamu? Kamu ngeliat saya siapa? Kerjaan kamu apa? Kamu ngeliat kerjaan saya apa gitu. Ini kisah keren-keren banget. Saya ngumpulin tulang. Ya ini kerjaan saya, pakai nanya. Ibarat kalau zaman dulu waktu masih kecil ada yang ngumpulin puntung rokok kan? Ditanya, itu kerjanya apa? Udah tahu ngumpulin puntung rokok, pakai nanya. Kira-kira gitulah dialognya. Dia ngumpulin apa? Tulang belulang. Dia tahu ini orang ini adalah raja. Kamu tulang belulang? Ditanya, tahukah kamu ini tulang belulang siapa? Ini tulang belulang yang dulu punya kerajaan istana, padahal depannya adalah raja. Sekarang mereka di mana? Di hadapan Allah. Akhirnya orang ini taubat. Dengan hartanya, dengan kekayaannya, taubat. Singkat cerita, dia kembali ke istananya, dia keluar dari sana, ditinggalkan tuh kerajaannya. Dan ini kisah-kisah nyata, ini ya agak tebal sih. Dan ini kisah-kisah, kumpulan kisah orang-orang bertaubat. Masya Allah. Yang membangun paradigma kita. Nah, kisah ini ibu-ibu ya bisa hafal. Hari ini saya cerita ini anak-anak. Anak-anak dengerin. Kalau Anda tidak hafal, pakai buku aja. Jadi kisah nyontek. Nyontek yang halal. Boleh cerita. Please beli buku itu. Ya, yang tadi pertanyaan kedua, yang tadi tentang kesusahan, beli lagi bukunya. Banyak banget yang suruh beli. Ini saya nggak jualan buku. Amalan-amalan penghapus dosa. Bukunya gede. Itu wajib punya. Jadi Anda tough dalam hidup. Anda buka lembab, Masya Allah. Keep smiling lah kalau punya buku itu. Ini memang saya jual marketing, saya nggak ada dapat duitnya sama sekali, tapi kan dapat pahalanya gitu. Judulnya itu amalan-amalan menghapus dosa. Ternyata musibah-musibah itu Masya Allah. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan penghapus dosa, pengarangnya siapa Ustaz?
Masih di mute tuh Ustadz, masih di mute. Masih di mute Ustadz. Ustadz, kayaknya itu deh koneksinya ya. Udah tuh. Saya tulis ini sebentar. Ini saya cari ininya. Profesor Dr. Sayyid Hussein. Halo. Iya, jelas Ustadz. Ya, Itu buku penerbitnya macam-macam. Ada penerbit Al-Aqwam, ya. Jadi Sayyid Hussein, Dr. Sayyid Hussein Al-Fani. Ustadz. Al-Fani itu bagus banget. Jadi di dalam rumah itu harus ada buku itulah. Ya. Jadi amalan penghapus dosa. Itu aslinya asbabul istighfar. Jadi asbabul maghfirah itu sebab-sebab orang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi bahasa ini sih. Dr. Said Hussein itu terjemahan Al-Afani. Ya. Dapat Bu ya. Itu bukunya ya nanti Ibu baca buku itu, Masya Allah, hidup jadi nggak pernah bikin susah gitu, nggak pernah prasangka buruk pada Allah. Pokoknya keep smiling terus lah, senyum kanan senyum kiri gitu, 2 senti ke atas sudah sih. Kenapa habis baca buku itu gitu. Pokoknya keren banget lah buku itu. Kalau menurut saya kan seleranya orang beda-beda ya. Oke, ada lagi. Oke, saya rasa cukup. Karena sudah mendekati azan zuhur. Alhamdulillah, insya Allah melalui kajian dan tanya jawab tadi bertambah jelas pemahaman kita mengenai tema ini. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri acara taklim hari ini, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa, memohon keselamatan, kesehatan, juga mohon kemudahan menimba ilmu bagi anak-anak kita. Tafadhol Ustadz. Baik, kita doakan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang telah wafat dari keluarga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan yang terpenting kita dan keluarga kita dan anak-anak keturunan kita menjadi orang yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بارع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Dosa bapak ibu kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami, membimbing kami. Ampunlah segala dosa bapak ibu kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah cinta Engkau, rahmatmu kepada kedua orang tua kami. Limpahkanlah rahmatmu, maghfirahmu kepada orang-orang yang telah meninggalkan kami, kepada umat Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang telah wafat. Ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Dari orang-orang beriman, masukkanlah dalam surga-Mu, lindungilah mereka dari azab-Mu ya Allah. Bagi mereka yang sakit ya Allah, sembuhkanlah, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. Ya Allah, tidak ada setitik pun beban bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya.
apalagi hanya untuk mengatur diri kami, keluarga kami, dan anak-anak kami agar menjadi orang-orang yang Engkau cinta. Orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak, keturunan kami, hamba-hambamu yang saleh. Wahai yang menjaga langit dan bumi, man la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang tidak terbebani untuk menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Sangat mudah bagi Engkau, apalagi hanya untuk menjaga diri kami dan anak-anak kami dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang Engkau murkai. Lindungilah mereka dari perbuatan kefasikan, kemunafikan, dan kekufuran. Lindungilah mereka dari segala perbuatan yang Engkau benci dan Engkau murkai. Lindungilah diri kami, keluarga kami dari segala perbuatan kemaksiatan. Bimbinglah kami, wahai yang memberikan cahaya langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada kesulitan bagi Engkau, ya nur samawati wal ard, wahai nur samawati wal ard. Apalagi hanya untuk memancarkan cahaya dalam diri kami dan anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami dan anak keturunan kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami dan rumah tangga kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami makhluk yang sangat lemah. Engkaulah Tuhan manusia, Raja manusia, menciptakan manusia, Rabbun nas, ilahin nas, malikin nas. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang bertakwa padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah lembaran hidup kami di dunia ini penuh dengan kebahagiaan yang Kau ridhoi. Dan kami pasti akan meninggalkan dunia serta seisinya. Kami akan kembali kepada Engkau. Satukanlah kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dalam surga-Mu kelak, ya Allah, berserta hamba-hamba-Mu yang saleh. Lindungilah kami dan keluarga kami dari azab api neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara taklim telah kita lewati dengan lancar. Mohon izin kami kembali mengingatkan perihal infak taklim melalui rekening taklim PUMG Lab School Kebayoran yang tercantum di layar Zoom dan kolom chatroom berikut ini. Juga pendaftaran program Tadabbur Alam di link yang tercantum di chatroom. Sebelum berakhir, kami mohon izinnya untuk foto bersama sebagai dokumentasi acara. Mbak Rahmi, silahkan Mbak. Ustadz jangan live dulu ya Ustadz, kita foto dulu ya. Izin ya, mohon yang belum menyalakan video, mohon dinyalakan dulu. Mbak Nining, Mbak Cindar, barangkali Mbak Ati.